Bapak Ibu jemaah salat maghrib, para tamu Allah Masjid Raya Jabal Rahmah Semen Padang yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk hadir di masjid melaksanakan salat maghrib yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala arahkan hati kita untuk bersabar sejenak menanti salat Isya, mendengarkan al-hikam wal ibar, mendengarkan hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang sekarang kita masih lanjutkan qasasul Quran, yaitu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan beberapa bulan yang lalu kita sudah memulai dengan kisah yang ada pada surah Al-Kahfi yang diawali dengan kisah pemuda Kahfi, Ashabul Kahfi. Kemudian kita juga sudah membahas kisah tentang Sahibul Jannatain, yaitu seseorang yang memiliki dua kebun yang pada akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta jamaah kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah kisah yang agaknya kisah ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan sejauh-jauhnya. Kisah antara seorang nabi yang levelnya tidak biasa, seorang nabi yang termasuk ulul azmi, dan seorang nabi yang kisahnya paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bagaimana Nabi Musa menjadi seorang yang tawadhu' dan bagaimana Nabi Musa menjadi seseorang yang sabar, dan bagaimana Nabi Musa menjadi seseorang atau menjadi seorang penuntut ilmu, talibul ilm, penuntut ilmu. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi, kisah ini dimulai dari ayat 60 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa li fatah, ketika Musa berkata kepada seorang pemuda yang menemaninya. Siapa namanya? Nanti akan kita jelaskan. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Kata Nabi Musa, wahai anak muda, saya tidak akan berhenti. La abrah, saya tidak akan berhenti bergerak, saya tidak akan berhenti berjalan sampai saya ditakdirkan Allah sampai ke sebuah tempat bernama Majma'al Bahrain, pertemuan dua air, dua pantai, dua laut. Au amdhiya hukuba, kalau ndak bersobok juambok Majma'al Bahrain tu, saya akan terus berjalan. Au amdhiya hukuba. Hukuba ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, satu haqbun itu 25 tahun. Haqba ini berarti 50 tahun. Kalau hukuba setidaknya 75 tahun. Berarti kata Nabi Musa, walaupun amba harus berjalan 75 tahun, amba harus sampai kepada Majma'al Bahrain. Apa kisah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dimulai dari ayat 60 ini? Karena sekali lagi Bapak Ibu, sengaja kita pilih surah Al-Kahfi yang kita kisahkan di awal-awal supaya setiap Jumat kita baca, kita tahu, oh ini maknanya. Surah Al-Kahfi, pemuda Kahfi, Ashabul Kahfi ini ceritanya, Sahibul Jannatain ini kisahnya. Nah sekarang Qissatu Musa ma'a Khidr, kisah Nabi Musa bernama Khidr. Suatu hari salah seorang umat Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ya Musa, man a'lamun nas? Wahai Musa, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling berilmu? Karena saat itu Nabi Musa adalah Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah langsung, dilarang oleh Allah langsung melalui perantara Jibril. Tentulah Nabi Musa mengatakan, ana, ambo yang paling tahu, ambo yang paling berilmu. Nabi Musa bukan bermaksud sombong, tapi saat itu begitu faktanya.
Karena yang dihadapinya adalah Bani Israel, umat-umat beliau yang tidak mendapatkan wahyu, umat-umat beliau yang tidak tahu apa-apa kecuali yang diajarkan oleh Nabi Musa, dan pelajaran itu datang dari Allah. Maka Nabi Musa menjawab sesuai fakta, saya yang paling tahu. Inilah yang menjadi awal mula diperintahkannya Nabi Musa alaihissalam untuk pergi. Ternyata Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa mendapatkan kabar dari Allah bahwa ada orang yang lebih berilmu daripada kamu. Orang tersebut memiliki ilmu yang engkau tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, kenapa Allah tegur Nabi Musa? Karena seharusnya saat itu Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Tapi karena kejadian ini tentu ada hikmah yang bisa kita dapatkan, bahwa dari kejadian ini Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kita sebut Nabi Khidir. Apakah betul beliau Nabi? Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada 3 qaul, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Khidir. Apakah nama aslinya Khidir? Allahu a'lam. Sebelum kita membahas pendapat para ulama tentang nama Khidir, apa arti Khidir Bapak Ibu? Ini pakai dot, bukan pakai da. Khidir, bukan Khidir. Ada yang bilang Khadir. Artinya adalah hijau. Jadi Bapak Ibu, kenapa atau apa bahasa Arab sayur-sayuran? Khadrawat. Apa artinya itu? Yang hijau-hijau. Jadi Khidir atau Khadir. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah beliau nabi? Apakah beliau wali? Nah, pendapat pertama mengatakan beliau adalah wali min auliyaillah. Beliau adalah rajulun salih yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan innahu nabiyyun min anbiya'illah. Beliau adalah nabi, dan biasa di zaman dahulu, di zaman nabi-nabi awal, satu zaman itu ada 2 nabi, itu biasa. 3 nabi, 4 nabi, itu biasa. Karena dalil yang mengatakan bahwa Khidir ini adalah nabi, tidak mungkin seorang nabi belajar kepada yang bukan nabi. Dan tidak mungkin seorang biasa mengetahui al-ghaibiyat, sesuatu yang gaib, kecuali dia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengajaran yang Allah berikan kepada beliau ini disebut mukjizat. Yang mengatakan beliau wali ketika dia mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini, itu bukan wahyu, itu bukan mukjizat, tapi itu adalah karamah. Karena wali memiliki karamah. Ada pendapat ketiga, tapi pendapat ketiga ini lemah, yang mengatakan bahwa Khidir adalah malaikat yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Jadi yang kuat perbedaannya itu adalah beliau ini wali atau nabi. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Bapak Ibu tanya ke ambo, Ustaz menguatkan pendapat yang mana? Bukan saya yang berpendapat, tapi kita menguatkan pendapat ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ambo menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi alaihi salam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ada orang yang lebih tahu daripada engkau, ada orang yang mengetahui sesuatu yang engkau tidak tahu. Langsung semangat Nabi Musa terbakar. Ya Allah, tunjukkan saya jalan untuk menemui dia. Untuk apa? Apakah untuk membunuhnya supaya tidak ada lagi orang yang lebih hebat daripada saya? Tidak. Tapi untuk belajar, untuk menuntut ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau akan temukan dia nanti di sebuah tempat, yang tempat itu adalah Majma'al Bahrain, pertemuan 2 air, pertemuan 2 laut. Banyak juga perbedaan para mufassir tentang di mana ini Majma'al Bahrain. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas begitu. Kemudian di mana Majma'al Bahrain yang mana? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa hut,
Hud ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, jika dimaknai secara khusus hutun, ada nanti dalam surat Al-Kahfi ini kita baca ha, waw dan ta, hutun. Itu secara khusus maknanya adalah ikan paus. Tapi dalam konteks kisah Nabi Musa dan Khidir ini alaihi wassalatu wassalam, yang dimaksud dengan hud adalah ikan apapun. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa, pergilah ke Majma'al Bahrain, dan Majma'al Bahrain yang mana? Tak tahu, payah bawa ikan. Nah, ikan ini Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, yang jelas ikan yang sudah mati. Ikan yang sudah mati. Ada yang mengatakan ikan yang dipersiapkan untuk dibakar, berarti sudah dibumbui. Ada yang mengatakan ikan yang sudah dibakar. Ada juga yang mengatakan ikan yang memang sudah mati, ya, bangkai ikan. Bawa. Dan di mana ikan itu hilang nanti, disitulah engkau akan menemukan rajulun itu, laki-laki itu. Laki-laki yang diberikan ilmu, ya, sesuatu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengajak seorang pemuda yang disebutkan di sini. Wa idz qala Musa li fatah, ketika Musa berkata kepada pemuda yang menemaninya. Siapa nama pemuda ini? Yusha ibn Nun, yang kelak juga menjadi seorang nabi dari Bani Israel. Yusha termasuk umat Nabi Musa yang masuk ke Ardul Muqaddasah. Bapak Ibu ingat ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk perang, untuk memerangi qauman jabbarin yang ada di Al-Quds. Nah, itu mayoritas Bani Israel mengatakan, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah berdua saja. Kami menunggu di Sikom. Bara kurang ngajarnya Bani Israel, Bapak Ibu. Padahal itu adalah tempat yang dijanjikan. Artinya kalau mereka masuk, mereka berperang, mereka pasti menang. Maka masuklah beberapa umat Nabi Musa, Bani Israel bersama Nabi Musa. Salah satu yang masuknya adalah Yusha. Dan begitulah Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Musa tidak sembarangan memilih teman dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Sebagaimana Rasulullah tidak sembarangan memilih orang saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada isyarat tertentu ternyata. Jadi Bapak Ibu, begitu juga pesan dari para ulama saat menjelaskan kisah ini. Ketika seorang ayah melihat mungkin ada 4 anaknya, 5 anaknya, beberapa dari mereka atau salah satu dari mereka nampak lebih cerdas, tidak apa-apa Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agak dikhususkan tapi tetap dalam cara yang wajar. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan dari kalangan anak-anak. Karena tentu anak kita berbeda semua. Ini bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu, karena begitu kata para ulama. Boleh jadi nanti salah satu dari 4 anak kita atau 5 anak kita menjadi menteri, menjadi presiden, atau menjadi pembebas Palestina. Kita tidak tahu. Maka ketika nampak, anak saya ini kayaknya olahraganya hebat, atau mungkin matematikanya hebat, atau hafalannya kuat, jangan disia-siakan. Dan tentu sebelum itu, seorang ayah harusnya tahu bagaimana kecondongan anaknya masing-masing. Anak saya begini, anak saya begini. Kalau seandainya seorang ayah tidak tahu bagaimana kecondongan anaknya ini berat kemana, dia tidak tahu, ya bagaimana mungkin dia akan mengembangkan kemampuan anaknya. Maka harusnya yang paling kenal dengan anaknya adalah ayahnya, bukan pembantunya. Dan harusnya seorang anak menjadikan ayahnya sebagai idola. Senang saat bertemu dengan ayahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu adalah idola bagi Nabi Ismail. Walaupun mungkin jarang bertemu, karena kita tahu Nabi Ibrahim seorang nabi, pasti sibuk. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz tidak sempat ambo mendidik keluarga, atau ambo sibuknya daripada Nabi Ibrahim lah. Lebih sibuk dia daripada Nabi yang berdakwah, yang beribadah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Apa buktinya kenapa Nabi Ismail mengidolakan ayahnya? Coba lihat, ketika datang perintah untuk menyembelih, apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Abati. Abati itu adalah panggilan sayang kepada ayah, yang panggilan itu didasari dengan kerinduan. Saking Nabi Ismail mengidolakan ayahnya, ayahnya di mukonya bana tetap nyembau dengan panggilan kerinduan. Ya abati. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, begitu juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tidak sembarangan memilih orang.
Yang dipilih adalah seseorang yang kelak memang menjadi nabi juga dari Bani Israel. Yusha. Namanya Yusha ibn Nun. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka Nabi Musa berkata kepada pemudanya. Dimulai dari situ. Wa idh qala Musa li fatah وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Dah, Yusha, kata Nabi Musa, ayo kita berangkat. Bekal lah dibawa, ikan yang tadi lah dibawa. Ingat ikannya Pak Ibu, sebab di mana hilang ikan tu, di situ ada Khidir. Siap. Jangan lupa, di mana ikan tu hilang beko, di situ akan bersobok, kata Nabi Musa. Siap, kata Yusha. Ya, ini kebanggaan bagi Yusha berjalan bersama seorang nabi. Bahkan kita sering mendengar kalau di Jawa, itu seseorang menjadi supir kiai saja senang hati. Biarlah mau nak dibayar dia kiai, biarlah. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak dia dapat ilmu. Belajar adab, belajar tata cara. Kok berang di jalan tu baca roh berang. Kiai itu mencontohkan, harusnya begitu. Begitu juga Yusha. Itu yang terbayang dapat Bapak Ibu, bara senangnya Yusha diajak berjalan oleh Nabi Musa. Lalu di ayat 61, falamma balagha majma'a bainihima. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah sampai di Majma' al-Bahrain salah satu. Jadi Majma' al-Bahrain itu tidak satu tempat Bapak Ibu, di beberapa tempat. Cuma di mana pastinya wallahu alam bisawab. Nah, setelah Nabi Musa dan Yusha sampai di tempat tersebut, ada sebuah batu besar. Lalu kemudian Nabi Musa dan Yusha istirahat di sana. Yang namanya orang melakukan perjalanan zaman dahulu, senyaman apapun perjalanannya, itu paling hebat pakai kuda, pakai onta, pakai keledai. Kalau awak Padang Jakarta 1,5 jam, pulang jam tiba di Padang jam 6, jam 9 masih bisa main futsal. Jam 10 masih bisa juga badminton. Itu sekarang alhamdulillah, nikmat dari Allah. Tapi kalau orang dulu gimana ceritanya? Bapak Ibu dimuliakan Allah, dek panik Nabi Musa dan Yusha istirahat dan takaluk Nabi Musa. Nah, ketika sedang Nabi Musa tertidur, Yusha pun sedang duduk-duduk seperti itu. Tiba-tiba ikan itu bergerak. Ikan tadi bergerak. Ini mungkin bergerak atau Ustaz? Yang tidak mungkin Bapak Ibu. Laisa muhallun alaih, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Api yang panas saja bisa jadi dingin dan selamat untuk Nabi Musa. Tongkat yang dari kayu saja bisa jadi ular dan memakan ular yang lain. Yang tadinya hidup lalu mati, lalu Allah hidupkan lagi. Kita yang tadinya tidak ada bisa Allah adakan. Apalagi sekedar menghidupkan ikan. Walaupun riwayat tadi mengatakan ada yang menyebut ikan itulah dimasak, ada yang menyebut ikan itu siap untuk dimasak. Bergerak, la ilaha illallah. Yusha lupa untuk bagi tahu Nabi Musa. Ikan itu bergerak, akhirnya dia pergi mengarah ke laut dan hilang. Di sini dikatakan nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu kaburnya, hilang. Di mana hilangnya? Di Majma' al-Bahrain tadi hilang. Tapi Yusha lupa untuk mengabari Nabi Musa. Beberapa saat kemudian Nabi Musa bangun, kecil Nabi Musa, jalan oleh. Jalan. Nasiya. Kan dalam ayat ini. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya. Lupa tentang kejadian aneh itu. Bakal lupa, Allahu a'lam. Lupa. Berjalanlah, jauh lagi berjalan. Yusha mendapatkan hikmah dari Nabi Musa. Berjalan. Sudah jauh berjalan, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah panik Nabi Musa, kecek Nabi Musa kepada Yusha, istirahat sebentar dulu. Falamma jawaza, ketika mereka sudah jauh meninggalkan batu tadi, tempat istirahat tadi, jauh.
Qala li fatahu atina ghada'ana. Hey Yusha, keluarlah makan siang awak. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Dah capek kita ni, dah haus, sudah lapar. Keluarkanlah makan siang kita. Terkana dah Yusha. Ikan tadi. Karena ikannya kan siap untuk dimasak. Atau ada yang mengatakan sudah dimasak. Jadi kata Nabi Musa, keluarlah ghada awak, makan siang awak lah. Kata Yusha. Qala ara'ait. Wahai Nabi Musa, litakana ada engkau. Idh awayna ila as-sakhrah. Ketika kita tidur di batu besar tadi. Fa inni nasitul hut. Lupa ikan tu dah hilang. Kemudian wama ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah. Aiku syaitan yang membuat ambo lupa ko. Jadi syaitan tu apa ibu ndak ridha kalau Nabi Musa bersobok je Khidir. Kalau ada apa ibu ni upai menuntut ilmu, diajak dia kawan duduk dulu, tu syaitan tu. Kalau ada yang kita sedang belajar di grup online atau di Zoom atau apa, terus ada yang mengajak chatting aneh, kan ada saya chatting privat. Sadar enggak? Iyalah kecil ustaz. Itu syaitan tu. Syaitan tak pernah senang ada orang yang menuntut ilmu, tak pernah. Makanya Yusha mengajarkan itu kepada kita hikmahnya. Wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah. Syaitan tu tak mau saya ingat, syaitan tak mau saya mengingatkan Nabi Musa. Tak ridha syaitan tu bersebut Nabi Musa dengan laki-laki soleh itu, laki-laki yang diberi ilmu tadi. Maka apa ibu? Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Diceritakanlah oleh Yusha bahwa ajaib lo tadi Nabi Musa gitu. Apa kata Nabi Musa? Qal, Nabi Musa berkata, "Dzalika ma kunna nab." Itu yang awak niyo, kata Nabi Musa. Sedang kau jalan itu yang awak niyo. Tapi Nabi Musa ndak lo berang ka murid tapi. Mangandang ingin nah, Nabi Musa tu penyayang, Pak. Bu. Rahim. Penyayang. Lalu apa kata Allah menceritakan? Fartadda ala atharihima qasasa. Balik lagi. Balik. Kerana Yusha sudah mengatakan uzurnya, ambo lupa, kalau lupa orang jadi berangan apa ibu. Tapi kok lupa tarikhnya, bukan karena lupanya, tapi karena sabi, kok lupa tarikh. Yang awak tegur bukan dia lupa saat itu hal yang dilupakannya, tapi kok tarikh saya lupa, apa masalahnya? Kurang solat duhanya mungkin, kurang baca Qurannya mungkin. Kalau kurang ibadah awak capek pelupa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fartadda ala atharihima qasasa. Balik lagi. Fawajada 'abdan min ibadina. Setelah sampai di tempat tadi, kecak Yusha, Nabi Musa, itu batu gadang tadi. Lah sampai di situ, fawajada 'abdan min ibadina. Nampaklah oleh mereka salah seorang hamba kami, kata Allah. Siapa? Khidir. Sedang tertidur. Dan di sekitar beliau yang tadinya itu warna coklat, tanahnya kan coklat, sudah mulai tumbuh rumput dan tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Inilah salah satu pendapat kenapa Khidir disebut dengan Khidir, karena tidaklah dia berada di sebuah tempat kecuali tempat itu menjadi hijau dan subur. Ini pendapat. Ada lagi yang mengatakan karena beliau punya serban warna hijau dan seterusnya. Ini pendapat. Yang jelas Khidir itu bukan nama asli. Khidir artinya yang hijau dan menghijaukan. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmah. Itunya Bapak Ibu, rahmah kau. Arti rahmah kau. Kata Allah, mereka Yusha dan Nabi Musa melihat seorang dari hambaku, dari hamba kami, kata Allah, dan hamba tersebut telah diberi rahmah. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan rahmat itu wahyu, berarti nabi beliau.
Ada yang mengatakan rahmat itu adalah karamah, berarti beliau adalah wali. Allahu a'lam bis-shawab. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Dan orang ini sudah kami berikan pelajaran. Jadi Bapak Ibu, Nabi Musa dan Yusha melihat Khidir sedang tidur. Jadi kalau awak bayang-bayangkan, kalau boleh awak mengkhayalkan kondisi saat itu, kecik Nabi Musa, kau mungkin kau. Kecik Yusha, you mungkin ya Nabi Allah. Kan di situ hilang tadi ikan tu. Jadi mungkin Bapak Ibu. Kecik Yusha, wah awak jagoan ya Nabi Allah. Jangan, sedang lalu. Kau buruh awak kau. Akhirnya, tentu Nabi Musa dan Yusha menunggu sampai akhirnya beliau terbangun. Ketika Khidir terbangun, apa kata Nabi Musa? Assalamu alaika. Lalu dijawab oleh Khidir, wa alaikassalam. Lalu kata Khidir, apakah ada salam dari negerimu? Apa maksud salam itu Bapak Ibu? Kedamaian. Lihat ada salam dari negeri engkau, dari Bani Israel. Bukankah di situ ada Fir'aun? Bukankah di situ ada kezaliman, ada kejahatan? Ternyata Nabi Khidir sudah tahu ini orang datang dari mana. Lalu kata Nabi Musa, ana Musa. Tak adanya sabui, ana nabiyyun min anbiya'illah. Ana rasulun min rasulillah. Ambuku kalimullah yang berbicara dengan Allah. Tak. Ana Musa. Ambuku Musa. Kecik Khidir, Musa Bani Israel. Khidir yang tahu. Nabinya Bani Israel. Kata Musa, iya. Perhatikan tawadhu'nya Nabi Musa. Jadi kalaulah di muka guru Bapak Ibu. Padahal Nabi Musa itu Nabi ulul azmi. Ada 5 Nabi ulul azmi. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Ada 5. Termasuk Musa. Khidir. Status beliau jadi Nabi saja diperdebatkan oleh para ulama. Ini seorang Nabi mengatakan kepada Khidir. Mana tadi ayatnya? Sebentar. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Kata Nabi Musa, hal attabi'uka, boleh hamba mengikut kepada engkau. Jalan engkau hamba ikut. Padahal Nabi Musa bisa saja nyabui, hamba ngecek je Allah tadi. Lah, angku diperintah majan hamba. Tetap Nabi Musa bertanya, hal attabi'uka, bolehkah saya mengikuti perjalanan engkau? Allahu Akbar. Itu tawadhu luar biasa dari Nabi Musa. Dan mustahil dapat ilmu kecuali dengan tawadhu. Mustahil dapat ilmu kecuali dengan tawadhu. Ini perlu kita garis bawahi. Dan semakin seseorang berilmu, semakin tawadhu. Itu yang kita sebut dengan ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin dia berilmu, semakin dia tahu ada orang yang lebih berilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia yakin bahwasannya lebih banyak ilmu yang belum dia ketahui. Hal attabi'uka, bolehkah saya mengikuti engkau? Kata Nabi Musa. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Nabi? Apa kata Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Boleh, tapi tak bisa lagi sabarku. Dalam kisah juga diriwayatkan Bapak Ibu, ketika Nabi Musa minta izin untuk ikut dan belajar dari Khidir, apa kata Khidir? Tawaduknya Khidir juga. Apa kata Khidir? Aku mengetahui dari Allah apa yang engkau tidak ketahui, dan engkau mengetahui dari Allah apa yang tidak aku ketahui. Itu Bapak Ibu, ada tawaduk di situ. Ada menyombong, profesor, doktor. Jangan tegur ambo, batu. Ambo lah profesor. Lambo minum buku itu sado itu. Allahu Akbar. Nah, semakin seorang berilmu, semakin dia tawadhu. Bagus susah menemui apa tu ionya profesor. Harusnya semakin profesor semakin mudah ditemui. Semakin berilmu, semakin tawadhu memudahkan orang. Jadi mohon maaf, bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa. Kalau ada dosen yang memang tipikalnya menyulitkan mahasiswa, ada yang salah dengan ilmunya.
Mohon maaf. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Engkau tidak akan bisa sabar. Lan tastati'a. Dari awal Khidir sudah bilang lan. Lan itu Bapak Ibu artinya takkan pernah. Makanya dalam Al-Quran, wa lan tardha 'anka al-yahud. Lan, Yahudi itu tidak akan pernah ridha kepada kalian. Lan di sini tidak akan pernah. Nabi Khidir mengatakan, lan tastati'a ma'iya sabra. Kalau engkau ikut, wahai Nabi Musa, tidak akan bisa engkau sabar. Engkau akan mendapati sesuatu yang aneh. Lalu kata Nabi Musa, mulai kini Nabi Musa menyandarkan semuanya kepada Allah. Satajiduni insyaallah. Kalau tadi ditegur oleh Allah karena mengatakan ambo yang paling tahu. Kini Nabi Musa belajar. Tidak ada kecek Nabi Musa. Ambo akan sabar, tenang tu. Tidak itu. Ambo sabar. InsyaAllah. Mulai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala a'si laka amra. Ambo tidak akan membantah, kata Nabi Musa. Apa kata Khidir? Ada syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau engkau paham Joiko, kalau di HP itu biasanya agree, setuju awak, baru bisa diinstal. Semua je ko. Ikut ada syarat dan ketentuannya. Apa? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'. Jangan tanya-tanya. Yang terjadi, diam, ikuti saja. Hatta uhditha laka minhu dhikra. Sampai ambo magih tahu kejadiannya. Kecek Nabi Musa, deal, jadi. Jadi murid itu benda itu Bapak Ibu ikut syaratnya, tidak ada. Tapi Pak, tapi Ibu, itu umatnya Nabi Musa itu Bani Israel, banyak tanyanya. Jadi Bapak Ibu memang Bani Israel itu sudah musnah dari dahulu. Tapi sifat-sifatnya masih banyak gini Bapak Ibu. Banyak tanya salah satunya. Subhanallah. Mulailah perjalanan menuntut ilmu. Jadi kita Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada kesempatan menuntut ilmu, datang Ustaz Khalid Basalamah ke mana? Ke Bukit Tinggi. Dakik jawab di Padang, kalau Jakarta nak taluk. Pai. Cari ilmu. Datang Ustaz Abdul Samad, datang Ustaz Adi. Cari ilmu. Makanya di sini, fantalaqa. Mereka berdua bergerak. Berjalan. Siapa? Nabi Musa. Bayangkan Nabi Bapak Ibu harusnya bisa saja. Harusnya kalau berpikir di zaman kini kan, Nabi pai menuntut ilmu, harusnya Nabi itu duduk saja. Tiba guru ke rumahnya. Kan bisa saja pikir begitu Bapak Ibu. Tidak. Allah ingin mengajarkan melalui kisah Nabi Musa bahwasanya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Dia tidak datang sendiri. Datang. Hatta idza rakiba fis safinah. Sampai di pantai, sampai di pelabuhan. Lalu karena mau menyeberang, bertemu dengan kapal begitu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Lalu orang yang punya kapal ini kenal dengan Khidir. Khidir, rajulun salih, ada orang salih. Ayo naik. Karena Musa bersama Khidir, Nabi Musa bersama Khidir, maka naik mereka berdua. Tidak bayar apa-apa. Jadi kapal ini Bapak Ibu kapal komersil. Ya, safinah yang bayar kalau mau naik. Cuma Bapak Ibu dimuliakan Allah, kharaqaha. Tiba-tiba Nabi Khidir 3 ampet ya. 3 ampet ya. Tiba-tiba Nabi Khidir merusak kapal itu. Kecil Nabi Musa, mangala Khidir. Awalnya dia gitu tumpangan gratis. Ini rusak kapal orang tu. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Yang Nabi Musa cemaskan bukan diri beliau. Litughriqa ahlaha. Engkau bolongi itu bekau tenggelam awak sadonya di siku. Kata Nabi Musa. Jadi yang beliau cemaskan orang lain. Gitu harusnya seorang dai. Mengkhawatirkan orang lain. Kemudian kata Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imra. Iku zalim kau. Nyuagi awak kebaikan gratis awak naik kapal dia. Kita naik kapal dia ni gratis. Engkau malah lobangi ketika mereka tidak melihatmu. Kata Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a maiya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan engkau tidak akan bisa bersabar? Kecik Nabi Musa,
Qala la tu'akhidni bima nasit. Dia lupa. Jadi bukan beliau tak tahu, tapi beliau cameh. Dek cameh orang lain tenggelam, maka syarat tadi beliau lupa jadinya. Wala turhiqni min amri usra. Payah hamba untuk menahan diri hamba sebab aku mengenai keselamatan orang, kata Nabi Musa. Okey, yang pertama aman. Fantalaqa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, perhatikan dalam ayatnya yang tadi kata Nabi Khidir, qala alam aqul innaka. Kata Khidir, bukankah aku sudah berkata kamu tidak akan bisa sabar? Ini ada urutan-urutannya 3 kali tu Bapak Ibu. Okey. Lalu fantalaqa hatta idza laqiya ghulama. Tiba-tiba sampai di sebuah kampung, Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan sekelompok anak-anak bermain, dan di antara anak-anak itu ada yang paling gagah, yang paling putih, yang paling ganteng lah. Jauh dari ambo. Tak mirip ambo dah. Lupa. Gagah. Nabi Khidir mengikuti anak tersebut. Subhanallah. Nabi Musa, kamangali ko. Tiba-tiba bunuh anak tu Bapak Ibu ketika anak tu sedang sendiri. Nabi Musa melihat ada orang dibunuh sedangkan hampir tenggelam saja, bergejolak dirinya, lupa syarat tersebut. Lalu kata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Ambo tak lupa syarat tu dah, tapi kau membunuh aku. Laqad ji'ta syai'an nukra, ikum munkar. Kecek Nabi Khidir. Qala alam aqul laka. Kalau tadi kan tak ada laka. Qala alam aqul innaka. Langsung. Kalau kini qala alam aqul laka, lah agak ada berang step. Bukannya Allah hamba sabui kangku tadi. Kalau tadi bukanlah hamba sabui tadi. Kini Pak, bukanlah hamba sabui kangku tadi. Kecek Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa, kerana beliau tahu bahwasanya beliau melanggar syarat, dan itu bukan kerana kelupaan beliau. Kalau yang pertama tadi kerana lupa, beliau minta uzur. Sorry lah, mau lupa, kata Nabi Musa. Yang kedua ini kerana beliau melihat kemungkaran dan beliau tetap bertanya dan tidak sabar. Kata Nabi Khidir, kalau bertanya engkau sudah boleh habis. Fantalaqa, berjalan lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Sampai ke sebuah kampung, lalu beliau berdua meminta minum kerana lapar haus, mengetuk pintu dari pintu ke pintu. Nah, kampung ini ulama berbeza pendapat. Nama kampungnya apa? Ada yang mengatakan nama kampungnya adalah Antakiyah. Ada yang mengatakan nama kampung ini Nasirah, yang disandarkan kepadanya orang-orang Nasrani. Tapi ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ats-Tsa'labi mengatakan nama kampung ini Nasirah. Adapun qaul dari ulama lain mengatakan nama kampung ini Antakiyah. Wallahu alam bissawab. Alah pai kata kampung tu ndak ada yang amuah memberikan makan minum, ya. Fawajada jidara. Lalu mereka berdua melihat ada sebuah dinding yang hampir rabah. Yuridu an yanqadha fa aqamah. Sebuah dinding yang hampir rabah. Tiba-tiba kata Khidir, ayolah awak perbaiki dindingku supaya tidak rabah. Kecek Nabi Musa, beliau tak lupa dah, tak lupa tanya dah. Beliau Nabi, lau syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Orang ku pilih sadung. Awak lo yang memperbaiki dinding salah satu rumah warga yang hampir roboh ko. Ya minimal dapat upah lah awak. Jadi Bapak Ibu, para ustaz, kok sempat awak tak dijamu dek orang, awak diundang, tak diagih minum, biasa. Nabi Musa pun pernah dapat begitu. Kadang ustaz lupa diagih minum dek pengurus. Kau lu mulailah dua ceramah ayat tadi. Kadang tak diagih, tak dihormati dek pengurus, dek jamaah berang-berang. Nabi Musa pernah tak diagih makan dek orang sekampung, Nabi. Maka kata Nabi Musa, lattakhadhta alaihi ajra. Rancaklah engkau ambil upah, kok ayah segala atau susu segala. Langsung kata Khidir, hada firaqu baini wa bainik. Berpisah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari kisah ini kata para ulama, al-udhru thalatha. Ya. Awak magih uzur ke orang tu 3 kali. Kalau lah kampek, boleh awak agih hukuman lain. Jadi uzur tu boleh 3 kali. Terulang kesalahan yang sama boleh 3 kali. Tapi untuk mengasih adab kali keempat lagi. Berangan lah lain. Hukum lah lain.
Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, lalu diceritakanlah oleh Nabi Khidir bahwa itu kapal sengaja saya bolongkan karena kalaulah sampai ke pantai kapal itulah sampai ke pelabuhan ada raja dan tentara-tentaranya yang sedang menunggu kapal yang tidak ada cacatnya, maka sengaja membuat cacatkan supaya kapalku tidak diambil karena kapal itu adalah sumber rezeki orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oh, itu. Lalu kemudian kenapa saya bunuh anak tersebut? Karena anak tersebut berpotensi menjadi anak yang durhaka, anak yang kafir, dan anak ini punya ayah dan ibu yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan saya ilmu tersebut sehingga saya bunuh. Lebih baik dia mati sekarang daripada kelak dewasa dia membuat kedua orang tuanya kafir. Karena seorang anak bisa menjatuhkan ayah dan ibunya kepada kekufuran. Dan yang terakhir, sebagaimana kita ketahui, di bawah dinding tersebut ada harta karun milik seorang kakek yang saleh dan punya dua cucu yang yatim kedua-duanya ini. Dan kakek tersebut sudah meniatkan bahwa harta tersebut untuk dua cucu yang yatim ini. Dan karena kampung itu adalah kampung pilih, jadi kalau nampak ada orang tu harta diambilnya tidak diagiahnya anak yatim ko, maka untuk menjaga tersebut Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada saya, berikan petunjuk kepada saya agar saya memperbaiki tempat ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita perhatikan adab. Ini poin terakhir. Adab Nabi Khidir. Yang pertama, ketika beliau melakukan sesuatu yang tampaknya buruk. Yang kedua juga yang tampaknya buruk. Yang pertama adalah melubangi kapal, yang kedua membunuh orang. Apa kata Nabi Khidir? Di sini dikatakan, "Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana warahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba fa'aradtu." Karena itu adalah keburukan, walaupun ilmu itu datang dari Allah, tapi Khidir tetap sandarkan kepada dirinya. Fa'aradtu an aibaha. Tidak ada kata Jibril, maka Allah ingin merusaknya melaluiku. Kan harusnya begitu aja kata Jibril. Allah ingin agar kapal itu rusak melalui diriku, tapi Nabi Khidir mengatakan, maka aku ingin merusaknya. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra fa'aradna. Maka kata Nabi Khidir, itu anak yang kita bunuh tadi, kita bunuh. Walaupun itu adalah takdir Allah, karena kelihatannya buruk, tetap disandarkan kepada diri mereka. Fa'aradna. Tetapi ketika memperbaiki bangunan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah. Apa kata Khidir? Fa'arada rabbuka. Karena itu adalah kebaikan, maka disandarkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, banyak pelajaran ya, pelajaran sabar, pelajaran adab, nanti ilmu dan seterusnya. InsyaAllah sisa hikmah dari kisah ini kita akan lanjutkan pada bulan depan kalau Allah SWT mengizinkan. Allah a'lam bishawab. Demikian, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.